Keluarga Bu Tita sedang bercengkrama di ruang tamu. Suasana sangat terasa karena rumah mereka kedatangan orang tua Bu Tita. Anak pertama sedang bercanda dan bercerita banyak hal kepada kakek dan neneknya saat Bu Tita datang dan membawa minuman untuk disuguhkan ke orang tuanya. Nonton apa tanda? Iki lomba aku pengen nonton iki lho, Kokomelon. Kokomelon ki apa ndak? Iki lomba nonton nyanyi-nyanyi. Lah gak ngaji Tando, hari Senin kan ngaji biasanya. Betul, soalnya kan hari ini mbah kan jarang kesini, jadinya nggak ngaji. Ya Allah, Ndo, kamu tuh lagi hamil, jangan capek-capek, duduk aja. Iya loh Dok, ibu sama bapak kesini juga karena khawatir sama kandunganmu. Biasanya hamil kedua tuh lebih berat dari hamil pertama loh Dok. Dita baik-baik saja kok Bu. Memang kehamilan kali ini lebih berat daripada kehamilan pertama. Dita sering merasa lelah. Tapi Bapak sama Ibu doakan Dita yang terbaik ya. Dan untuk anak-anak Dita. Kamu tetap rutin periksa kan Dok? Kalau udah di semester ketiga itu harus lebih diperhatikan loh janinnya Dok. Sebenarnya Dita baru sekali ke puskesmas Bu. Mas Farah sibuk terus. Jadi tidak ada yang menemani Dita ke puskesmas. Gak baik loh Dok kalau kayak gitu terus. Kalau suamimu gak bisa, biar ibu sama bapak yang nemenin ke puskesmas Dok. Tiba-tiba, pintu terbuka, menunjukkan Pak Farel, suami dari Bu Tita yang masuk dengan wajah muram dan berantakan. Mas, sudah waktunya aku periksa lagi. Dari kemarin kamu janji mau menemani aku. Tapi kamu selalu aja gak bisa. Loh, apa lagi sih? Kamu kan udah tahu aku itu sibuk karena kerja. Buat kamu, buat anak kita, bisa-bisanya kamu masih ngeluh dan banyak mau. Buat apa juga sih pemeriksaan rutin? Kamu udah lahiran kedua, harusnya udah lebih terbiasa dong. Lagian toh, kamu juga nganterin istri kamu ke rumah sakit doang kan? Loh, tinggal lahiran doang Pak. Pemeriksaan rutin cuma bisa habisin duit doang. Anak itu juga bakal sehat-sehat aja kok kalau nggak diperiksa. Lihat tuh, sehat kan? Sehat. Gak usah diperiksa. Udah, jangan marah-marah. Toh apa susahnya tinggal nganterin istri kamu ke puskesmas doang. Jangan gitu nak, lebih baik kita semua mengantar Dita ke puskesmas sekarang demi kebaikan Dita ini. Awalnya, Pak Farel menolak untuk ikut. Namun, setelah dipaksa untuk menemani istrinya, dia pun ikut dengan setengah hati. Terima kasih ya Mas, Pak, Ibu udah mau nemenin kita pemeriksaan rutin ini. Ya kan tuh Dok, kamu kan lagi hamil anak kedua, bapak sama ibu juga senang hamil lagi. Senangnya? Gak usah lah deh, udah. Udah jangan ribut. Ya kita langsung ke Bugis saja. Sama Bu Dita. Selamat siang Ibu. Jadi ingin periksa kehamilan rutin ya? Ya Bu, Sudah usia kandungan yang keberapa? 20 minggu Bu. Baik, nanti saya akan periksa tensi dan gula darahnya. Setelah itu Ibu harus mengikuti cek darah untuk pemeriksaan HIV dini. Tuh, ribet. Nih, cepetan deh, cepetan. Udah Rel, kasihan ke istrimu. Gimana hasilnya? Maaf Bapak Ibu, sebelumnya hasil dari gula darah dan tensinya itu normal dan detak jantung janinnya juga normal. Tetapi sebelumnya mohon maaf, Ibu Dita dari hasil cek darahnya, Ibu Dita positif HIV, di mana harus ditindaklanjuti oleh dokter dan harus dirujuk ke rumah sakit. HIV? Bagaimana bisa? Bu Din nggak salah cek kan Bu? Ya Bu, Ibu nggak salah cek. Tidak Pak Bu, di mana itu harus ditindaklanjuti oleh dokter. Saya bikin surat rujuknya terlebih dahulu ya Ibu, Pak. Mendengar kabar yang mengejutkan tersebut, Bu Dita dan keluarga segera berangkat menuju ke rumah sakit dengan terburu-buru. Perasaan syok, tidak percaya, dan takut mengikuti hati Bu Dita. Ia sangat takut sesuatu yang buruk terjadi dan mempengaruhi kondisi janinnya. Kalian kok malah berantem sih? Kamu juga Farel? Udah tahu-tahu ini lagi di rumah sakit juga, jangan rame-rame, malu. Ya sabar Pak, ini langsung kita periksa aja. Permisi Bapak, Ibu, silakan masuk ke ruangan 2 untuk melakukan pemeriksaan bersama dengan Dokter Sasa. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Dokter Sasa sebagai dokter yang akan menjalani pemeriksaan Ibu hari ini. Jika boleh tahu, kira-kira apa keluhan yang Ibu rasakan? Selamat siang Dok. Jadi gini Dok, saya tadi kan dari puskesmas untuk pemeriksaan kehamilan saya 20 minggu ini. Lalu kata bidan saya positif terdampak HIV. Lalu bagaimana ya Dok? Saya takut saya kenapa-napa dan janin saya kenapa-napa Dok. Ya elah Dok, penyakit sesederhana ini masa harus diperiksa sedetail itu? Kamu ini jangan dramatis deh.
Mohon maaf Bapak sebelumnya, pemeriksaan janin itu sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini supaya untuk mengecek kondisi sang bayi. Apabila sang ibu terkena suatu penyakit, kita dapat mengatasinya sebelum terlambat. Jadi bayi saya masih bisa selamat dan sehat kan dok? Tentu saja Ibu, namun perlu dilakukan untuk pengecekan terlebih lanjut. Kira-kira apa keluhan yang Ibu rasakan? Jujur ya dok, saya akhir-akhir ini badan saya selalu lemas dan berat badan saya selalu turun. Padahal biasanya kalau ibu hamil bukannya harus selalu naik ya berat badannya. Baik Ibu, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik sudah selesai ya. Sekarang kita akan melakukan tes darah terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Terima kasih sudah menunggu Ibu. Berdasarkan hasil tes tadi, Ibu memang terkonfirmasi positif HIV. Namun tidak perlu khawatir Ibu, karena penyakit ini dapat dikontrol dengan obat yang akan saya resepkan. Selain itu, Ibu harus rajin kontrol dan juga melakukan persalinan sesuai dengan anjuran medis ya Bu. Insya Allah dengan begitu peluang bayi untuk tidak terkena HIV menjadi lebih besar Ibu. Aduh, bener banget. Obat tiap hari, kontrol terus. Ngomong kita aja sih. Mas, ini demi kebaikan anak kita loh. Lagi pula aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba kena HIV. Dokter, terima kasih ya atas bantuannya. Saya akan berusaha melakukan prosedur apa yang dokter katakan. Sudah tugas saya Bu untuk membantu Ibu. Selanjutnya, obat yang saya resepkan tadi bisa ditebus ke apotik ya Bu. Terima kasih ya Pak, Bu. Semoga lekas sembuh. Mereka pun pergi menuju apotek yang berada di rumah sakit tersebut. Selamat sore Bu, ada resep obat yang ingin ditebus? Ya Bu, ini resep obat dari dokter. Oh, sebentar ya, saya cek dulu. Oh, ini resep obat antiretroviral untuk HIV. Mohon ditunggu sebentar ya Bu. Baik Bu. Bagaimana bisa aku terkena HIV? Aku selalu makan makanan sehat. Aku tidak pernah melakukan hal-hal aneh. Ini ya Ibu obatnya, ini obat antiretroviral untuk HIV. Isinya kombinasi 3 obat dalam 1 tablet. Fungsinya untuk menekan jumlah virus HIV, menjaga kondisi ibu tetap sehat, dan yang paling penting mencegah tertularnya virus HIV kepada si bayi. Diminumnya satu tablet sekali sehari ya Bu, dan kalau bisa diminum di setiap jam yang sama di setiap harinya. Baik Bu, akan saya patuhi. Baik Ibu, tetap semangat, semoga lekas sembuh. Setelah pulang dari rumah sakit, Budita langsung masuk ke kamar, mengunci diri, dan menangis sambil memikirkan semua masalah yang sedang dihadapi. Di lain sisi, Pak Farel hanya berdiri di balik pintu, berdiam diri, bagaikan seseorang yang tak tahu harus berbuat apa. Wah, gue dipecat lagi ya Allah. Kenapa sih hidup gue begini terus? Oi, Rel, kenapa lu? Capek banget gitu. Gitulah, gue dipecat lagi tau nggak? Dipecat lagi. Kayak gue. Gua tahu loh caranya, biar lu gak pikir-pikir pusing gitu lagi. Apa? Nggak usah healing lah. Oh enggak, ini gue murah tahu kok. healing. Enggak, Nggak guna itu loh. Ini gua biasanya sih pakai ini, Rel. Gila lu nunjukin itu. Jangan aneh-aneh deh. Jangan aneh-aneh. Kau kan gue lagi pusing. Iya, kau pusing kan, pengen yang murah juga kan. Nih, coba aja tuh. Gua udah pernah pakai juga kok, bisa pakai. Udah habis banyak juga gua. Coba aja dulu. Kau tahu cara pakainya kan? Beneran nih? Iya. Bisa bikin gue plong. Iya, gampang. Gue lupa dengan seluruh masalah gue. Iya, gampang. Udah pakai aja dulu. Ya udah gue pakai, tapi cuma sekali ya. Iya, udah. Gue nggak bakal ketagihan hal lagi. Ya, oke. Udah, gak usah takut, langsung aja. Gimana? Enteng kan? Gua bilang juga. Masalah gue langsung hilang. Lupa gue udah lupa masalah gue. 둥글게 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다 손뼉을 치면서. Pak Farel berdiri kaku di depan pintu kamar. Pandangannya kosong, nafasnya berat. Ia akhirnya tak kuasa lagi menyimpan rahasia. Di balik pintu itu, istrinya menangis tanpa tahu bahwa penyebab sakit yang ia derita adalah suaminya sendiri. Mas, ada sesuatu yang Mas harus ngomongin sama Ade. Sebenarnya Mas dulu pernah coba narkotika. Tolong maafin Mas. Tolong.
Setelah bayi lahir, bayi Ibu Dita segera diberi obat pencegahan atau profilaksis ARV selama 6 minggu dan melakukan pemeriksaan HIV sesuai jadwal. Ibu Dita pun harus rutin meminum obat ARV seumur hidupnya untuk mencegah penularan HIV. Dari kisah Bu Dita, kita bisa belajar bahwa HIV bukanlah akhir dari segalanya. Dengan perawatan yang tepat dan perjuangan seorang ibu, bayi dapat lahir dengan keadaan sehat tanpa terjangkit HIV dari ibunya. Alhamdulillah, nak, kamu adalah mukjizat. Meskipun ibu berpenyakit, kamu bisa lahir dalam keadaan normal. Ibu sangat bersyukur. Berkat usaha dan kerja kerasmu, Dek. Mas sangat berterima kasih karena adik sudah memberi Mas kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjuang buat anak kita. Gak apa-apa, Mas. Lagi pula kamu kan sudah minta maaf berkali-kali dan kamu sudah berjanji buat nggak ngelakuin itu lagi. Itu sudah cukup kok. Bu Dita mengikuti seluruh arahan dari dokter agar bayinya bisa lahir dengan keadaan sehat. Bu Dita rutin meminum obat yang disepkan, yakni ARV, untuk menekan jumlah virus agar risiko penularan HIV ke bayi semakin kecil. Dengan terapi yang tepat dan persalinan yang sesuai dengan anjuran medis, bayi Ibu Dita lahir dengan keadaan sehat tanpa penularan HIV dari ibunya. Bu Dita telah menjalani persalinan dan bayi lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Bu Dita menggendong bayi kecilnya dan terharu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibu dengan indikasi HIV. Pertama-tama kita akan melihat dari data pasien tersebut. Data pasien menunjukkan bahwa sang ibu berusia 28 tahun, hamil anak kedua dengan usia kehamilan 20 minggu, dan reaktif terhadap tes darah untuk deteksi HIV. Sekarang kita akan menuju ke riwayatnya. Riwayat menunjukkan bahwa sang pasien sedang hamil trimester kedua dengan hasil pemeriksaan HIV reaktif. Kemudian, pasien juga tidak mengetahui sumber penularan HIV. Suami dari pasien juga belum pernah melakukan tes HIV. Pasien ragu untuk memulai terapi antiretroviral karena kekhawatiran terhadap efek samping pada janinnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejalanya. Jadi, tidak ada perbedaan khusus gejala HIV pada wanita hamil dan tidak hamil. Gejala seringkali mirip dengan penyakit lain. Nah, tes HIV merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui status HIV. Nah, kita akan lanjut ke gejala umumnya. Yang pertama ada demam, lelah terus-menerus, nyeri otot, sendi, ruam pada kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, dan mual. Lalu ada gejala tahap lanjut, yaitu penurunan berat badan drastis, batuk kering yang tidak kunjung sembuh, dan demam berulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran dokter dalam kasus ibu dengan indikasi HIV ini. Di sini adalah bagian dari peran dokternya. Yang pertama, peran dokter adalah untuk memberikan dukungan psikologis dan konseling mengenai kondisi dan juga perjalanan penyakit dan juga resiko transmisi ke janin. Lalu yang kedua, mengkonfirmasi diagnosis dengan metode yang paling umum, yaitu rapid test HIV hingga 3 kali, terdiri dari 1 kali screening test dan 2 kali confirmation test. Lalu selanjutnya, melaksanakan antiretroviral therapy atau ARV kepada pasien selama seumur hidup dengan memberikan minimal 3 kombinasi obat ARV. Selanjutnya, terakhir, peran dokter adalah mencegah penularan HIV dan merekomendasikan jenis persalinan yang terbaik bagi ibu dan juga anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran bidan dalam ibu dengan indikasi HIV. Yang pertama yaitu memberikan dukungan dan perawatan komprehensif kepada ibu hamil dengan HIV dan keluarga. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dan pemantauan selama perawatan. Yang ketiga yaitu memberikan konseling tentang HIV pada ibu hamil. Dan yang terakhir, keempat, yaitu membantu persalinan sesuai prosedur pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran apoteker terhadap ibu dengan indikasi HIV. Yang pertama, menyediakan obat dan dukungan untuk manajemen nyeri serta perawatan paliatif demi meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kedua, memberikan edukasi dan konseling gaya patuh dalam mengonsumsi ART sesuai dosis. Yang ketiga, membantu tim medis dalam menentukan kombinasi obat antiretroviral. Dan yang terakhir, memastikan obat yang diberikan tidak berbahaya bagi ibu dan janin. Life is emotionally abusive.